kan tidak banyak negara di mana preambul atau mukadimah konstitusinya itu mengandung prinsip foreign policy. Ya. Ini di alinea keempat. Mukadimah ini bukan batang tubuh. Kalau batang tubuh kan pengejawantahan dari mukadimah. Ya. Itu spirit dasarnya, dan kita satu dari sedikit negara di mana berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ya. Itu alinea keempat sama dengan alinea tempatnya Pancasila, Bapak Presiden. Ya. Itu alinea keempat. Ya. Sehingga memang sejak awal pendiri bangsa kita ini rupanya sadar. Kalau konstitusi Amerika kan cuma prinsip politik domestik. Kalau kita ada prinsip politik internasional, sehingga kesadaran untuk bangsa kita sejak awal lahirnya kita berada dalam konteks global, konteks the interplay of power, di mana prinsip seperti realisme dan idealisme harus dikombinasikan. Itulah bebas aktif. Dan dunia terus berubah, seperti kata Bapak kan, Bapak sekarang kelihatan sekali ada passion pada geopolitik, bagus sekali untuk saat seperti sekarang ini, karena ini sekarang kata orang the primacy of geopolitics. Jadi kalau menurut Bapak dalam prinsip foreign policy bebas aktif selalu konteksnya beda-beda. Kalau dulu kan Soviet, Amerika ada pengejawantahannya macam-macam. Dulu bahasanya non-blok. Sekarang kan bukan non-blok tapi multi-bloks. Bapak bisa ke BRICS, ke Rusia, ke Cina, tapi juga ke Amerika. Ini kan multi ininya. Nah, kalau dikasih istilah, kalau Fareed Zakaria bilang ini hot peace. Jadi bukan Cold War tapi hot peace. Kalau Niall Ferguson bilang the second Cold War. Ini kan belum ada istilahnya Pak zaman ini untuk kita namakan. Dari pengalaman Bapak selama ini, selama setahun sangat aktif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam membicarakan masalah-masalah ini, termasuk manifestasi terakhir tadi BOP. Ini kan manifestasi dari sebuah prinsip kan. Ini kan tactical decision, tapi kan prinsip belakangnya ya alinea keempat Pak. Ini mukadimah bukan pasal, ini perintah dasar. Nah, pengalaman Bapak selama ini kalau bisa dikasih istilah singkat zaman kita ini, Fareed Zakaria bilang hot peace era, si Niall Ferguson bilang second Cold War. Seorang Prabowo yang melihat geopolitik sekarang sebagai presiden di Indonesia, how can you summarize the age? Ini kan harus ada namanya ini. Saya kok condong juga mengatakan ini kombinasi dari dua-duanya. Ini the second Cold War, tapi juga hot peace, peace yang panas. Tapi saya ingin sampaikan begini ya, ini bukan saya passion di geopolitik, tapi posisi Indonesia ini agak unik. Satu, kita negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi, jumlah penduduk. Kedua, kita negara yang mungkin memiliki sumber daya alam salah satu mungkin 5 atau 6 negara terbesar di dunia. Ketiga, kita adalah negara yang ratusan tahun ya, kawasan ini adalah kawasan terbuka. Karena kita gugusan pulau, kita terbuka. Rakyat kita ini hidup dari dagang antara Sulawesi dan Jawa, antara Kalimantan dengan Sumatera, antara Teluk Malaya, sama dari Tiongkok ke India, ke Afrika ratusan tahun. Kita hidup dengan alam perdagangan. Ingat, negara-negara barat datang ke kita karena sumber alam kita, karena rempah-rempah. Waktu itu rempah-rempah adalah sangat strategis. Barang dagangan. Kalau minyak sekarang. Karena dulu tidak ada Obat Pak. nggak ada kulkas, ya. Jadi untuk merawat makanan lebih lama dari berapa hari, harus ada rempah-rempah. Jadi kalau mau jadi superpower waktu itu harus punya angkatan laut. Angkatan laut butuh rempah-rempah. Dan dia butuh kayu. Indonesia banyak kayu waktu itu. Jadi mereka semua ke Indonesia. Ke gugusan pulau waktu itu kan. Mereka ke Pulau Timur, ke ambil kayu-kayu kita yang bagus. Superpower waktu itu ya.
Spanyol, Portugis, Belanda. Prancis, Belanda, Inggris, semua ke sini. Jadi kita ini dari dulu selalu menjadi tujuan, Bahkan inceran, sebelum mereka karena kekayaan kita, gitu loh. Suka tidak suka. Nah kita akhirnya kita harus punya hubungan baik dan banyak negara. Kita anggota ASEAN, ya. ASEAN itu 10 negara loh. Sekarang 11. Tapi kita juga Kita anggota G20. 20 negara. Habis itu kita apa lagi? Kita anggota OKI. Habis itu kita ikut banyak. semua gila. Ya, nah, kalau kita diundang, kita tidak datang, kan nggak bagus. Ya kan? Nah, makanya setiap presiden Indonesia ya capek. Disangka saya suka jalan-jalan ke situ. Dan juga saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya, untuk menjaga lapangan kerja. Aku kalau nggak lobby, tentunya menteri-menteri yang kerja. Di ujungnya saya harus datang. Iya kan? Ke Raja Belgia, ke Raja Belanda, ke Uni Eropa. Akhirnya kita punya perdagangan, SEPA kita agak lancar. 10 tahun loh. Kita tembus, ya kan? Kita sama Kanada, SEPA, juga perdagangan. Ya. Untuk buka, sekarang kita punya barang-barang 0% ke Kanada, ke mana? Uni Eropa. Ke Uni Eropa. Artinya apa? Sepatu kita, tekstil kita, yang tadinya terancam, bahwa kita punya pengalihan. Jadi, ini yang harus kita lakukan. Kadang-kadang, kalau kita berunding, kalau barang-barang ini, Anda harus lapor ke nomor 1 kita. Gitu. Mereka selalu gitu. Ada hal-hal yang penting harus deal, ya, langsung. India umpamanya, kita ini surplus sama India. So India mengatakan, tolonglah, belilah barang-barang dari India juga. Gitu, Lagi dikit. Itu dia deal direct loh, ngomong langsung gitu. Jadi itu ya masalahnya. Jadi memang di dunia yang sekarang, geopolitik sudah menjadi geoekonomi. Jadi kalau Anda hubungannya tidak baik, Anda dapat tekanan macam-macam. Jadi, tapi yang Anda mengatakan itu benar ya. Yang dikatakan juga Pak Mardigu. Dalam setiap hubungan, memang harus ada posisi tawar. Harus dari posisi kuat, begitu loh. Nah itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi kenapa saya ingin perkuat ekonomi kita, transformasi dan sebagainya, supaya kita satu, tidak bisa dibentak-bentak, tidak bisa Nah ini juga yang banyak mungkin tidak suka dengan pemerintah yang seperti saya gitu loh. Ya kan, karena kita tidak mau serta-merta semua tergantung orang lain. Kira-kira begitu. Ya. Masih tambah sedikit? Boleh Bang, silakan Satu lagi. dalami Bang. So, ini agak sedikit filosofi of history, bagaimana kan foreign policy nggak boleh cuman hanya menanggapin perkembangan harian, mingguan atau bulanan, Pak. Tapi there must be a progression of history yang kita kaitkan. Seperti Bapak tadi bilang, geografi Indonesia memastikan kita harus terbuka. That's the geography. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, waktu Hegel melihat Napoleon masuk ke Jena, ke Jerman, kan setelah revolusi Prancis, Napoleon, si Toy yang semangat bangsa baru dengan konsep citizenship, intervensi ke Jerman. Jerman kan masih tercerai-berai, Holy Roman Empire, tapi ada 100 unit-unit kerajaan kecil dan besar. Orang Jerman berdebat, masuknya pasukan Napoleon, jenderal besar pada usia yang masih muda, 36 tahun. Tapi dia bilang, no, kita jangan lihat harian ini. Ini dia pembaca sejarah. Ngomong sama Bapak, jadi harus pakai Napoleon dulu. Dia bilang, no, kita harus lihat Napoleon masuk, ya. Dia masuk waktu itu di Weimar.
kan. Habis itu dia sampai Prusia dia taklukkan. Hegel bilang kita bisa berdebat seperti kita berdebat soal Iran hari ini. Tapi dia bilang lihat sejarah, Prancis sudah menjadi universal state dengan konsep baru. Mungkin ini sejarah sedang berkuda lewat sosok seorang Napoleon. Dia masuk, mungkin Napoleon tidak ada intensi untuk mempersatukan Jerman. Tetapi setelah Napoleon selesai dan dia balik ke Prancis, kan setelah itu proses penyatuan Jerman puncaknya pada Bismarck 1871. Jadi yang dia maksud oleh Hegel adalah bahwa look, historical individual, ada proses sejarah di mana suka apa nggak suka, walaupun sekarang memecah belah karena intervensi, tapi justru dia induce unification of Germany, membuat Jerman bukan lagi dalam perang agama 100 tahun, Katolik, Protestan, perang antara kerajaan, tapi menjadi one Germany. Nah, kalau kita lihat itu kan seorang statement dalam statecraft seperti Bapak sekarang dalam posisi ini harus melihat Indonesia, Teluk, Timur Tengah, negara Islam in a progression of history, sehingga foreign policy kita itu berpihak kepada sejarah masa depan, bukan kepada sejarah masa lalu. Kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang kan ada dua, di luar Amerika dan Israel, ada negara Islam yang masih melihat resistensi, perlawanan, dan militer sebagai the most important thing to do. Ada negara yang melihat globalisasi, keterbukaan, kemajuan, pendidikan, seperti di Dubai, di Abu Dhabi sebagai the most important thing to do. Tokoh-tokohnya sekarang Menteri Luar Negeri Dubai, perempuan seperti Nana, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, fasih bahasa Inggris, lulusan Oxford. Barangkali yang terjadi sekarang, Trump bisa dianggap sebagai Napoleon dengan kapal tempur. Kalau dulu berkuda, Hegel bilang, maybe he is the instrument of history. Nah, kalau kita salah membaca sejarah, apakah di Timur Tengah ini masa depannya adalah Dubai dan masa lalunya Iran? Kalau kita terlalu banyak mengunci perhatian foreign policy pada Iran, foreign policy Indonesia tidak, saya takutkan, tidak dalam progression of history, di mana pada ujungnya sebagai negara terbuka, negara yang kosmopolitan, itu kita tidak true to ourselves. Ini aja, bahwa sehari-hari kita bisa marah, kita bisa melihat, aduh, tapi kata Hegel, jangan lihat sejarah dan foreign policy from day to day. Lihat the long term. Apa yang Napoleon lakukan kepada Germany, dia membawa semangat kebangsaan baru, dia membawa hukum yang baru, dia membawa the new spirit of citizenship. Dia mungkin bermaksud tidak baik pada Germany, tetapi ujungnya it will become make Germany stronger. Kira-kira foreign policy kita kan harus, pertanyaannya kan sekarang globalisasi, keterbukaan, kemajuan ke depan, kemandirian energi, kemandirian pangan, ini kan Bapak sudah sangat benar pada prinsipal. Apakah dilema membuat foreign policy ini terutama sekarang di Timur Tengah tidak harus mempertimbangkan faktor-faktor fundamental itu? Kira-kira ini kan. Jadi kalau begitu ya, tanggapan saya sebenarnya adalah kita realis saja, kita hadapi kenyataan, dan saya berpendapat bahwa kita dalam hal ini sudah dalam jalur yang benar, bahwa kita mengutamakan di ujungnya kepentingan nasional kita. Ya, dan bahwa kita, kalau menurut saya sangat relevan ke depan pun, bahwa kita harus tetap non-aligned, tetap non-blok. Kita tidak boleh terlibat dalam perang apapun. Jadi di sini menurut saya kelebihan Indonesia, keunggulan Indonesia, bahwa kita punya itikat baik dan kita punya hubungan baik sama semua kekuatan. Even terhadap rivalitas hegemoni antara Amerika dan Tiongkok, kita tidak mau terlibat. Kita tidak mau harus milih yang satu melawan yang satu, tidak. Kita will be equal, we will treat them as equals, and we will treat them equally. And
we want to have the same good relations with all of them. Nah, itu menurut saya. Saya punya keyakinan itu. Jadi relevansi non-aligned yang digariskan oleh pendiri bangsa kita, menurut saya sangat relevan sampai sekarang. Itu yang navigasi kita, itu yang mengamankan kita. Di masalah perang Iran dan Irak, ya kita tidak mencari, ya dengan Iran, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka punya sejarah masing-masing, ya kan? Mereka punya sejarah masing-masing. Punya konflik. Jadi, iya, yang saya katakan tadi waktu kita break sebentar ya, yang sedih, bagaimana bisa ya? Contoh, ada perang saudara di sesama negara Islam. Satu negara sahabat kita, mitra kita, katakanlah Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirates, sahabat kita juga, sesama anggota OKI, sesama anggota sahabat kita, mereka mendukung pihak yang berlawanan, yang saling berperang. Di Yaman juga demikian akhirnya. Ini kan, jadi kita harus hati-hati. Ya, setuju. Makanya yang paling benar, dengan segala hormat, ya kita hormati semua kekuatan. Dan kalau kita baik sama semua, kita mungkin bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita masih, saya tidak tahu gradasinya apa, kalau kita masih bisa diterima oleh Iran, tapi kita masih dipercaya oleh negara-negara Teluk, mungkin itu baik. Mungkin kita bisa di penengah. Seberapa efektif saya tidak tahu. Iya. Yang tadi dikatakan ya, sama juga masalah Sudan, masalah Yaman. Kita alhamdulillah kapal Indonesia lewat Yaman masih aman. Aman Pak ya? Masih aman, ya kan? Saya tidak tahu perubahan. Ya, lewat Selat Mendep. Iya kan? Nah, karena kita juga sama Houthi, kita tidak pernah ada masalah. Sampai sekarang kalau tidak salah ya kita masih punya hubungan yang baik gitu loh. Iya kan? Kita tidak mau terseret ke sini, tidak mau terseret ke situ. Jadi jawaban saya kira-kira begitu. Kalau saya percaya masih relevan kita punya. Bagus. Sekali lagi preambul itu alinea keempat Pak, itu penting banget memang foreign policy buat konstitusi kita.